Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di daily vlog Ibu Muda Anak Satu. Masya Allah, kembali up video lagi ya. Nah, di video ini aku lagi masak-masak sarapan sekaligus untuk makan siang nanti ya teman-teman. Karena biasanya tuh udah males gitu untuk masak kalau siang, karena keburu mau ngedit video terus mau ngerjain pekerjaan lain. Makanya kalau misalkan kalau pagi aku sempat masak, jadinya aku masak untuk siang juga sekalian gitu. Nah, lanjut di video. Di sini aku lagi potekin kangkung. Jadi kemarin tuh aku minta tolong sama Pak suami pas pulang kerja, tolong dibeliin sayur kangkung ini karena lagi kepengen gitu makan sayur kangkung. Sebenarnya tuh sayur ini sayur kesukaan aku, cuman kalau misalkan terlalu sering makan badan tuh suka kayak pegel-pegel gitu loh teman-teman. Aku tuh kayak punya rematik gitu loh, nggak tahu juga padahal masih muda, jadi makan sayur kangkung ini tuh sekali-kali aja gitu. Nah, oke, kita persingkat aja ngepotekin sayur kangkungnya karena lumayan lama. Oh ya teman-teman, di sini Arsinya belum bangun ya. Jadi awal masak tuh masih aman-aman aja. Nah, di sini aku lanjut cuciin sayurnya. Tadi aku cuci dulu yang pertama, setelah itu aku mau rendam pakai air garam. Kata ipar aku sih kalau misalkan direndam pakai air garam nanti itu ulat-ulatnya mati gitu loh teman-teman. Jadi aku cobain juga, siapa tahu di situ di kangkungnya ada ulat yang nggak aku lihat gitu, jadi aku rendam dulu. Nah, lanjut lagi, di sini aku mau bikin ikan mairo goreng gitu, terus aku kasih tepung sajiku. Jadi tadi tuh setelah rendam itunya kangkungnya, aku stopin dulu kameranya, terus aku hilangin dulu kepala ikan maironya. Soalnya kalau misalkan mau di videoin semua nanti kepanjangan durasinya gitu loh teman-teman. Nanti teman-teman bosan. Terus ini pun walaupun aku udah potongin videonya, maksudnya nggak di videoin semua, ini durasinya masih panjang banget, padahal ini tuh cuman masak-masak gitu loh teman-teman. Terus ini juga udah aku cepetin 3 kali lipat, tapi masih panjang gitu durasinya. Semoga aja teman-teman yang lagi nonton gak bosan ya lihat video aku kepanjangan. Nah, di sini setelah aku goreng ikan maironya, aku sambil potong-potongin bawang ya teman-teman, karena di sini aku mau lanjut itu masak sayur kangkungnya supaya cepet gitu. Jadi sekaligus kompornya dinyalain semua gitu. Nah, oh ya teman-teman yang lihat di meja dapur ada tempe, tadi tuh aku kepikiran untuk bikin itu juga, bikin tempe goreng yang dikecapin itu loh teman-teman. Cuman pas aku tag video ini aku tuh keburu kecapean, jadi aku masaknya yang tadi di awal video itu aja yang jadi masakan aku ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku mau kasih lihat ke teman-teman. Di sini suami aku lagi beresin di samping rumah, lagi bakar-bakar sampah sama lagi pungutin sampah juga yang kayak sampah bekas pembangunan itu loh teman-teman. Pembangunan tempat mobil yang di samping rumah masih ada bekasnya, padahal udah lama sih tapi baru dibersihin karena baru mood untuk bersihinnya. Sebenarnya aku tuh tinggal di rumah, cuman aku tuh jarang banget keluar rumah. Kalau misalkan kayak pergi beberes di luar rumah tuh kayak nyapu-nyapu di samping rumah, aku tuh jarang banget. Itu pun sekali-kali kalau misalkan lagi mood banget, lagi bersemangat untuk beberes di luar rumah, baru deh aku keluar. Tapi kalau lagi apa ya, lagi males banget, biasanya tuh seharian aku nggak pernah keluar rumah. Aku cuman sampai di depan pintu aja kalau misalkan nyapu, setelah itu tutup pintu lagi, kunci pintu lagi, baru masuk nonton TV atau main HP atau main sama Arsy gitu loh teman-teman. Karena memang aku tuh kayak ngerasa lebih nyaman aja gitu di dalam rumah. Pernah sih kakak aku tuh bilang kayak gini, aku tuh kayak nggak mau bersosialisasi gitu. Ya sebenarnya bukan nggak mau bersosialisasi, tapi tetangga kan juga jauh, kita harus jalan dulu ke rumahnya kalau misalkan kita mau pergi bertetangga. Terus aku tuh juga kurang suka gitu loh teman-teman pergi bertetangga, lebih nyaman aja gitu di rumah, ngerjain pekerjaan sendiri, nggak bergosip gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu sebenarnya ada juga sih minusnya, karena kan kalau misalkan ada informasi kayak ada acara gitu, kita kalau nggak diundang sama yang punya acara ya kita nggak tahu, karena kan kita nggak pernah keluar rumah gitu, nggak ada informasi yang masuk. Nah, lanjut di video lagi. Di sini kangkungnya udah mateng, terus lanjut aku mau goreng semua ini ikan maironya. Sebenarnya ini ikan maironya aku tuh cuman
pakai setengah aja. Maksudnya tadinya tuh aku nggak masak semua, aku nggak goreng semua, takutnya nanti nggak habis gitu. Terus di sini lanjut aku mau bikin sambalnya dulu supaya nanti tuh ikannya ada cocolannya gitu loh teman-teman. Nah, di sini aku tumbuk-tumbuk aja cabenya sama bawang merah sama bawang putih. Terus aku juga tadi tambahin garam gitu loh teman-teman supaya agak mudah gitu ditumbuknya. Terus di sini aku sambil itu teman-teman sambil goreng-goreng ikan juga. Jadi entar-entar berdiri, entar-entar duduk. Oh ya teman-teman, jangan salfok sama muka aku. Itu mukanya karena takut nanti cabenya kecipret ke mata, jadi kayak gitu deh ekspresinya. Terus aku tuh kalau serius tuh suka aneh-aneh gitu ekspresiku, jadi suka cemberut atau pokoknya nggak pintar dibuat-buat deh senyumnya. Jadi dimaklumin aja ya teman-teman. Nah ini lanjut, menurutku udah halus, jadi di sini aku mau angkatin dulu cabenya, terus lanjut aku cuci panci tadinya, wajan maksud aku. Dan ini sambil nungguin wajannya kering airnya, aku sambil potong-potongin tomat karena ini sambalnya mau aku kasihin tomat supaya nanti tuh sambalnya nggak terlalu kepedesan gitu loh teman-teman. Nah setelah itu aku lanjut tuangin minyak. Aku pakai minyak sisa goreng ikan tadi aja karena masih panas, jadi langsung aku tuang aja itu sambalnya. Terus aku ambilin gula, terus aku simpan ke sambalnya supaya sambalnya itu nggak menyengat gitu loh teman-teman, maksudnya nggak bikin hacing-hacing gitu. Jadi tipsnya itu dikasihin gula tuh di awal ya teman-teman sama bumbu-bumbu yang lainnya. Jadi tadi udah aku kasih garam sama micin juga. Terus lanjut di sini aku tuangin juga tomatnya supaya tomatnya tuh cepat layu gitu. Nah setelah itu kita cek rasa. Mohon maaf ya teman-teman, ini cek rasanya barbar karena yang makannya cuman aku sama pak suami aja, jadi insya Allah nggak ada yang jijik-jijikan gitu. Nah karena menurut aku udah pas, ini tadi aku ambilin tempat dulu karena udah mau aku matiin kompornya. Setelah itu aku angkat deh sambalnya. Nah oke teman-teman, ini sarapan untuk suami aku udah selesai. Jadi pas suami makan ini aja. Terus di sini aku belum ikut makan ya teman-teman karena aku mau tungguin masakan aku yang terakhir. Di sini sebenarnya aku mau masakin untuk Arsy, tapi aku juga ikut makan juga. Nah di sini aku mau masak sop tahu telur. Jadi ini aku lagi tuangin minyak dulu tadi, terus aku lanjut tumis bawang merahnya. Nah setelah bawang merahnya agak kecoklatan, aku tambahin air gitu. Terus setelah itu aku tuangin juga ini tahunya. Terus kita tinggalin aja sampai mendidih. Nah ini karena udah mendidih, aku masukin telur ya teman-teman. Jadi setelah aku masukin telur, aku langsung aduk-aduk supaya telurnya tuh kayak menyebar gitu loh. Nah ya teman-teman, di sini aku masaknya tuh sambil gendong Arsy karena Arsynya udah bangun, terus Paksu juga lagi pakai baju, lagi siap-siap. Dan di sini aku kasih bumbunya tuh pakai bumbu masako supaya cepet. Terus aku tambahin gula sedikit dan aku kasih merica juga. Nah tadi juga aku udah tambahin daun bawang sama daun seledri. Nah setelah itu aku cek rasa, dan setelah cek rasa kita tunggu sebentar. Setelah itu dimatikan deh kompornya. Nah ini kompornya udah aku matiin, langsung aku mau tuangin ke mangkok aja supaya cepat dingin gitu loh teman-teman. Terus nanti kalau udah dingin-dingin baru deh aku makan sama Arsy gitu. Nah oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.